Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat yang diidam-idamkan oleh banyak muslim, yaitu bisa bertemu dengan tamu yang agung, yaitu Syahrul Syam, bulan Ramadan yang saat ini sedang kita jalani. Sholawat seiring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman. Cendekiawan muda, Umi, yang dimanapun berada Allah selalu rahmati. Pada bulan suci ini, pada bulan Ramadan, ada begitu banyak nilai-nilai yang bisa kita pelajari dan kita dalami. Baik dari segi ilmiah, yang mungkin kita selaku akademisi sedang pelajari, ataupun secara tadrib dalam jiwa kita, agar jiwa kita memiliki nilai-nilai yang luar biasa, sehingga sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, kelak ketika kita jalani dalam bulan Ramadan ini secara sungguh-sungguh, imanan wahtisaban, kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan tentunya di hari yang kita nantikan, di tanggal 1 Syawal, yaitu yang kita kenal sebagai Aidil Fitri, adalah kita kembali menjadi jiwa atau insan yang terlahir sebagaimana bayi yang terlahir kembali. Cendekiawan muda, dimanapun Anda berada, ada salah satu nilai yang jika kita lihat dalam segi ekonomi, itu memiliki dampak yang luar biasa jika kita implementasikan dalam pelaksanaan ibadah shaum yang kita laksanakan secara 1 bulan penuh. Salah satunya adalah di mana kita melihat ketika Allah mewajibkan kepada seluruh umat muslim dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang di dalam ayat tersebut sudah sering kita dengar dalam berbagai pengajian dan ceramah dimanapun kita mendengarnya. Semuanya menunjukkan kepada kita bahwa Allah begitu sayang kepada kita dengan memberikan sebuah aturan atau sebuah kegiatan yang mana itu telah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum kita dengan berbagai kondisi yang mereka dapatkan, sehingga itu bisa menjadi mau'idhah hasanah sebagai suri tauladan kita. Jika kita ingin sukses, kita bisa mengikuti kaum-kaum sebelum kita sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Jikapun kita ingin menghindari contoh-contoh yang mungkin tidak baik dari kaum-kaum sebelum kita, kita juga bisa melihat. Nah, tentunya dengan itu semua, salah satu praktek daripada ibadah shaum ini adalah Allah mengajarkan bahwa ibadah shaum juga dipraktekkan atau dilaksanakan oleh kaum-kaum sebelum kita. Ada satu nilai yang ingin ditanamkan oleh Allah kepada kita, salah satunya adalah budaya konsumerisme yang ingin kita hindari. Sayangnya memang di dalam fakta, di lapangan, kita seringkali justru mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dibanding bulan-bulan sebelumnya. Pengeluaran kita di 1 bulan Ramadan itu jauh lebih besar dibanding 11 bulan yang lainnya. Ini adalah salah satu budaya konsumerisme yang tentunya harus kita kritisi, bahwa di mana makna daripada siam itu sendiri adalah imsak, menahan. Tentunya kita sebagaimana mungkin harus bisa berupaya untuk menahan diri kita melakukan budaya konsumerisme. Kenapa budaya konsumerisme ini harus kita kritisi? Dengan misalkan ketika sahabat-sahabat sekalian melakukan iftar atau buka shaum ya, atau mungkin bukber, melakukan buka bersama, itu dilakukan dengan berbagai makanan yang begitu banyak di atas meja kita, namun tidak semuanya terlahap.
ini dampaknya kalau di dalam Al-Quran disebutkan sebagai tabzir. Sedangkan Allah sendiri mengkritik secara tajam tentang budaya tabzir ini. Dalam surat Al-Isra ayat 26 hingga ayat 27, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wala tubazzir tabzira, Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin, Wa kana syaitonu lirabbihi kafura. Janganlah kalian melakukan perbuatan tabzir atau menyia-nyiakan sesuatu. Sungguhnya perbuatan tabzir itu kanu ikhwanas syayatin. Sungguhnya itu dianggap atau diasumsikan sebagai bahagian daripada golongan orang-orang atau golongan orang-orang yang ingkar terhadap apa yang Allah perintahkan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sedangkan syaitan itu merupakan sosok yang kufur terhadap apa yang Allah perintahkan. Nah, ini menjadi catatan bagi kita bahwa sebagaimana kita melaksanakan ibadah shaum, tentunya diri kita terlatih untuk tidak terbiasa melakukan konsumerisme, mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk kehidupan kita. Justru sebaliknya, dengan ibadah shaum ini, kita akan melatih diri kita untuk bisa lebih tertib dalam mengeluarkan biaya, dalam mengelola gaya hidup, dan tentunya ini akan berdampak begitu luas. Kalau misalkan kita lihat dari aspek sosial yang mungkin terjadi di sekitar kita, begitu banyak makna-makna atau spirit yang kita dapati dari bulan Ramadan ini, dengan begitu banyak sedekah yang bisa kita keluarkan, para yatim dan duafa serta masakin, itu kita dibantu. Itu adalah salah satu semangat yang ternyata muncul di dalam bulan Ramadan ini. Cendekiawan muda dimanapun Anda berada, sungguhnya dengan adanya bulan Ramadan ini, kita sama-sama bisa memaknai dengan begitu dalam bahwa dimulai dari diri kita itu bisa berdampak begitu jauh. Kalau kita lihat ada tingkat kriminalitas yang tinggi, tingkat kesenjangan sosial yang begitu jauh antara si miskin dan si kaya, tentunya makna daripada bulan Ramadan dengan ibadah siam yang kita laksanakan itu bisa mendidik diri kita untuk mengesampingkan hal-hal tadi. Justru jangan terlihat kesenjangan yang begitu tinggi antara si miskin dan si kaya. Kemudian juga ada orang-orang yang begitu membutuhkan tidak terbantu, tetapi justru dalam momentum ini kita sama-sama menghayati dan kita sama-sama mendapatkan inspirasi dari bulan Ramadan untuk bisa berbuat dengan berderma lebih banyak kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan tentunya dengan kita menghindari budaya konsumerisme yang tadi dibahas, kita bisa memberikan dampak yang luar biasa, terkhusus bagi seluruh cendekiawan muda dimanapun berada, untuk bisa menyongsong Indonesia Emas di 2045, bahwa kita semua bisa memiliki kontribusi yang luar biasa dimulai dari ibadah shaum yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Semoga pada akhir bulan Ramadan ini nanti yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh itu bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang jauh lebih baik lagi, dan kita mendapatkan level tatakun orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.